Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang santai bersama teman saya, yakni Nisa Febriani. Kami awal kenalan itu dari mulai PKKMB. Di sini saya akan menanyakan gimana sih rasanya kuliah pada saat pandemi sekarang ini, dan awal dia masuk kuliah itu apa dan apa alasannya. Aku mau nanya nih, apa alasan Ica mengambil jurusan yang Ica pegang tersebut pada saat ini? Kan aku sekarang kuliah di Undri nih, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi awal mulanya nih, ini sangat tidak tidak dengan cita-cita, kayak nggak connect gitu, tidak dari hati ya, dari hati. Awal mulanya tuh milihnya kan memang cita-cita dari kecil tuh pengen jadi dokter. Terus juga mendukung nih dari waktu SMA-nya kan, aku jurusannya IPA kan, jadi cobalah tes SNPTN, ambil jurusan kedokteran. Sama kayak kadang nggak sadar diri gitu kan, milih jurusan juga, sama kita bimbang juga iya, kan mau jurusan apa. Ini aku bakalan lulus nggak sih? Aku tuh mau jadi apa sih besok? Iya. Kan? Jadi aku ngambilnya kayak kedokteran sama farmasi. Terus coba kan, ternyata nggak lulus, dan aku bodohnya nggak ngambil yang kayak PBUD, karena aku kayak optimis aku bakalan lulus gitu SNPTN kayak juga ngambilnya kan nggak di Riau ya, aku ngambilnya di Jawa gitu, kayak di Brawijaya sama Universitas Malang gitu. Terus jadi cobalah SBMPTN lagi, juga ngambil Saintek. Pas ujian nih nilainya tinggi kan, tapi walaupun nilainya tinggi, tapi kalau kita nggak betul milih urutan prodi yang apa tuh, kita nggak bakalan lulus gitu. Jadi aku milihnya pendidikan biologi sama matematika di Universitas Andalas. Jauh ya? Jauh, nggak pernah. Dan aku tuh entah ngapa kayak nggak pernah pengen di Riau gitu, kayak aku pengen coba di jauh dari orang tua gitu, kayak mana rasanya gitu. Juga nggak lulus. Pas jadi adalah kawan kan bilang, yuk Ca, ada nih Undri buka pendaftaran yang mandiri, memang cuman khusus tahun ini adanya gitu, yang apa bina lingkungan ya. Gitu ya. Tapi iya memang kayak bayar uang SPP uang UKT-nya tuh memang UKT 6, nggak bisa diturun, nggak bisa di apa kan, paling tinggi ya? Memang paling tinggi, nggak bisa dipotong gitu apanya kan. Juga kayak katanya bayar uang pembangunan, dengar cerita kan tuh. Pas lah kayak Ica kan nanya dulu nih sama ibu, Bu boleh nggak ikut bina lingkungan Undri. Terus ibu juga bilang kan, oh ya nggak apa-apa, ikut aja katakan, selagi masih ada peluang gitu. Jadi ikut tes waktu tuh tesnya di apa tuh Vekon, di C berapa pokoknya lupa lah. Jadi kayak udah doa kan, ibu udah bilang kayak doa kayak sholat tahajud biar lulus. Iya biar lulus, kayak mana ya itu lagi yang terakhir, kalau enggak aku bakalan masuk UIR gitu. Aku udah daftar juga di UIR nih, tapi belum ujian gitu. Juga udah daftar yang kayak farmasi, tapi yang swasta punya gitu di Padang gitu, di Universitas Bung Hatta. Pas pengumuman lulusnya tanggal berapa ya, pas pula dengan ujian UIR rasanya tuh kan lulus rupanya. Ya Allah, terharu bahagia walaupun bukan jurusannya kan, tapi gimana lagi, perjuangan bolak-balik, ujian gagal, jatuh bangun, akhirnya lulus juga di Undri. Itulah makanya. Dan semua nanya nih, apa alasan Ica pertama kali nggak mau kuliah di Riau nih? Kan di Riau ini banyak lah apa kan fakultas universitas yang kenapa bagus kan. Kenapa apa alasan Ica nggak mau? Gimana ya, kayak dari keluarga juga kan
kebanyakan tuh yang di luar Jawa gitu, yang kayak misalnya kayak di luar Riau maksudnya kan. Tapi pas kayak aku kayak pengen aja gitu ngikutin jejak orang kayak saudara-saudara yang jauh, kayak misalnya paling tidak sih di Padang gitu kan. Terus kayak gimana ya, juga waktu aku les tuh kan aku udah bilang juga sama kakak apanya kan, aku pengen pilihnya di Jawa, terus didukung, kayak aku excited aja tuh pengen jauh-jauh gitu. Sekarang ini Ica semester berapa? Aku semester 5 sih. Sekarang ini kan pandemi. Iya. Apakah Ica nggak bosan gitu kuliah online terus kan? Udah lama nih kuliah online, nggak bosan gitu kuliahnya? Atau Bosan. menyenangkan bagi Ica kuliah online pada saat ini nih? Kayak di aku tuh di satu sisi ada bosannya, tapi ada juga menyenangkannya. Gimana ya? Kalau bosan tuh pasti kan kayak bosan lah, kayak Biasanya kita jumpa sama iya teman-teman jumpa ya. sama teman, kayak kalau kita di kampus kan Iya. kita pasti kan kayak nggak harus menonton gitu, cuma natap ke layar Iya. Android atau apa Bisa kan, sambil rebahan kan? masih bisa sama rebahan kalau kita daring kan. Tapi kalau misalnya offline kan ada juga enaknya, kayak aku rindu juga kayak sama teman-teman, sama lingkungan di kampus. Dan apa ya, kalau jauh dari orang tua tuh kayak ada tantangan, kayak mempertanggungjawabkan kayak kita tuh harus yang kasih yang terbaik lah selama kita kuliah tuh gitu. Jadi gini, pada saat pandemi sekarang ini, apakah materi yang disampaikan oleh dosen tuh Ica ngerti atau lebih ngerti ke offline gitu? Nah, pada saat sekarang ini nih. Kalau untuk ngerti dan enggaknya, kadang tuh ngerti, kadang enggak. Kayak mana ya, kadang tuh kayak mana, kita tuh perlu penjelasan yang memang harus memang harus Dijelaskan gitu, iya dipraktekin ada sama prakteknya. dipraktekin sama dosennya atau gimana. Kalau misalnya daring tuh kan kadang kita ngerti juga, tapi cuman sekedar pas hari itu aja kita ngertinya, besoknya itu kita udah lupa lagi gitu. Jadi berlalu lah pokoknya kayak gitu sih. Jadi gini, kan sekarang ini pandemi parah kan. Iya. Jadi kalau besok kuliah offline, udah siap apa enggak gitu? Karena mungkin udah enak rebahan sambil kuliah, atau lagi di luar juga bisa kuliah kan? Iya. Kalau siap dan tidaknya tuh siap tidak siap, kita harus mau siap ya. Kalau misalnya kampus atau rektor yang nyuruh kita tetap muka gitu kan. Tapi pengennya tuh kita daring sampai skripsi. Aku pengennya tuh kita daring gitu kan. Kenapa aku pengen daring? Karena kayak aku merasa kalau daring ini kayak lebih apa ya, dipermudah gitu segala urusannya. Entah mengapa kayak gitu. Aku lihatnya dari beberapa kakak tingkat yang telah lalu, kayak misalnya kayak ujian sempronya daring gitu-gitu kan, masih bisa lah kayak dibantuin. Atau kayak penelitian kita masih daring, kayak PPL kita pun daring, tidak harus lama kayak KKN kemarin kan. Aku kan KKN tapi KKN ini cuma 40 hari, biasanya kan 3 bulan, jadi kayak dipermudah lah semuanya. Sekarang kan jadi gini, Ica ada KKN juga. Sekarang udah semester 5, udah ada nggak sih judul skripsi Ica gitu? Apalagi sekarang ini Ica bilang mudah lah untuk cepat selesai pada pandemi sekarang ini. Pengennya sih dapat judul ya, tapi kayak aku tuh sekarang masih bingung judul yang mana yang bagus gitu. Aku juga pengen kayak ngasih judul tuh yang memang bagus, dan itu tuh aku juga kan mau ngambil kayak metode penelitiannya kan kualitatif kan. Jadi itulah, jadi masih bingung, kayak aku tuh pengen milih judulnya tuh yang berkaitan tentang pembelajarannya atau tentang teori-teori dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Gitu. Jadi sekarang ini Ica masih bingung ya mikirin judul untuk skripsi Ica besok. Baik guys, itu aja bincang-bincang santai saya dengan sahabat saya, itu Anissa Prabiani.
Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum Jangan bosan-bosan, warahmatullahi guys. wabarakatuh. See you. Dadah.